warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran kebutuhan dasar manusia untuk kelas 12 SMK jurusan asisten keperawatan. Materi kita kali ini adalah pengelompokan obat. Kenapa kita sebagai perawat ini harus belajar tentang obat? Karena kita sebagai perawat ini haruslah paham betul apa itu obat. Karena obat ini adalah merupakan bahan atau zat yang dapat membantu klien atau pasien kita dalam memulihkan kesehatannya. Di dalam pemberian obat itu, perawat hendaknya memberikan takaran yang pas agar klien atau pasien tersebut tidak overdosis. Dalam dunia kesehatan, seorang perawat memiliki peran dan fungsi yang penting, yaitu sebagai perantara dokter yang berhubungan secara langsung dengan klien atau pasien. Jadi, perawat merupakan mata rantai terakhir pada proses pemberian obat kepada klien atau pasien. Di sini, para perawat hendaknya juga memahami tentang pengelompokan atau klasifikasi obat-obatan. Obat-obatan itu terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu menurut bahan kimia penyusunnya, efek yang ditimbulkan oleh tubuh manusia, dan lain sebagainya. Dalam pengelompokan obat, kita lihat dulu pengertian obat, baik itu pengertian obat secara umum dan pengertian obat secara khusus. Pengertian obat secara umum adalah sejenis bahan atau zat yang sumbernya berasal dari aneka tumbuhan, hewan, mineral, serta bahan kimia yang mampu dipakai dalam mengurangi, memperlambat, dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Perawat perlu juga memahami berbagai jenis obat sehingga dapat memperluas pengetahuannya dan memberikan obat terbaik bagi penyakit yang diderita oleh klien atau pasien. Yang kedua adalah pengertian obat secara khusus. Pengertian obat secara khusus ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah obat generik. Obat generik ini adalah jenis obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan oleh Farmakop Indonesia untuk zat atau khasiat yang dikandungnya. Yang kedua, obat jadi, yaitu jenis obat yang berupa sediaan murni atau campuran dalam bentuk tertentu, secara teknis sesuai dengan standar F1 atau Farmakop Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, obat baru, yaitu jenis obat yang berisi zat yang belum dikenal oleh dunia medis, sehingga belum diketahui khasiatnya, serta sangat memerlukan upaya penelitian lebih lanjut bagi kelangsungan dan perkembangan dunia medis dan pengobatan. Yang keempat, obat esensial adalah jenis obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, serta sudah tercantum dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang kelima, obat paten adalah jenis obat jadi yang memiliki merek dagang serta telah terdaftar atas nama produsen yang dikuasakan dan dijual dalam kemasan asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang keenam adalah obat asli, yaitu jenis obat yang sumbernya ini dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah atau terolah secara sederhana, serta dipakai dalam pengobatan tradisional. Yang terakhir adalah obat tradisional, adalah jenis obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana menurut pengalaman, serta dipakai dalam pengobatan tradisional. Ya, setelah pengertian obat, kita lihat sekarang adalah peran obat. Ya, obat di dalam dunia kesehatan memiliki peranan yang sangat penting seputar pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penanganan dan pencegahan penyakit. Dalam pengobatan, baik secara tradisional maupun medis, selalu memakai obat. Obat
tidak dapat dilepaskan dari tindakan medis. Berikut ini adalah peranan obat secara umum di dalam dunia kesehatan dan keperawatan. Peran yang pertama adalah untuk mencegah penyakit. Yang kedua, untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, untuk memulihkan kesehatan pasien. Dan yang keempat adalah mengubah fungsi normal tubuh manusia untuk tujuan tertentu. Yang kelima, sebagai bahan dari peningkatan kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengurangi rasa sakit pada klien atau pasien. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan obat. Pengelompokan obat ini bisa berdasarkan jenisnya, bisa berdasarkan mekanisme kerjanya, bisa berdasarkan tempat pemakaiannya atau lokasinya, bisa cara pemakaiannya, bisa digolongkan berdasarkan efek yang ditimbulkan, bisa juga berdasarkan daya kerjanya, atau dari cara pembuatannya, bisa juga dari kerja obat, dan juga mungkin pengelompokan berdasarkan obat-obat tradisional. Baik, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengelompokan obat berdasarkan jenisnya. Jadi, sistem pengelompokan obat ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 917 Menkes per 10 Romawi 1993, di mana sekarang telah mengalami perubahan dengan diatur oleh Permenkes RI nomor 949 Menkes per 6 Romawi 2000. Pengelompokan jenis obat ini dimaksudkan untuk sebagai langkah dalam peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat-obatan. Penggolongan atau pengelompokan jenis obat ini terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah jenis obat yang dapat dijual bebas pada khalayak umum tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa contoh obat bebas seperti minyak kayu putih, tablet paracetamol, tablet vitamin, baik itu vitamin C, B kompleks, ataupun vitamin E. Penandaan obat bebas diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2388-SK-6 Romawi-1983, yaitu tandanya berupa bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah jenis obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa adanya sebuah resep dari dokter. Penyerahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, saat menyerahkan obat, pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Adapun tanda peringatan tersebut adalah warnanya hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan membuat pemberitahuan berwarna putih. Tanda dalam obat terbatas ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2388-SK-6 Romawi-83, yang tandanya berupa lingkaran berwarna biru memiliki garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya adalah obat keras. Obat keras ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan jenis-jenis obat yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, semua jenis obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan lewat resep dokter. Yang kedua, semua jenis obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata dipakai secara
parenteral atau dimasukkan ke dalam jaringan. Yang ketiga, semua jenis obat baru apabila Departemen Kesehatan telah menyatakan tidak membahayakan kesehatan manusia. Ada beberapa contoh dari obat-obat keras ini seperti mungkin adrenalinum, antibiotika, antihistaminika, dan lain sebagainya. Sementara itu, tanda dari obat keras ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2396-A-SK-8-1986, yaitu bertanda lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Penggolongan selanjutnya adalah obat wajib apotik atau OA. Obat wajib apotik adalah jenis obat keras yang dapat diperoleh atau diserahkan oleh para dokter di apotek tanpa adanya sebuah resep dari dokter. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru, yaitu nomor 924/10/Romawi/1993 seputar obat wajib apotek, ini diatur dan dikeluarkan beberapa pertimbangan untuk jenis obat-obat ini sebagai berikut. Yang pertama, obat wajib apotek ini hendaknya mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang kedua, obat wajib apotek ini hendaknya mampu meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Yang ketiga, obat wajib apotek ini hendaknya memberikan peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri, seperti contohnya obat saluran cerna atau antasida, ranitidin, klandimisin krim, dan lain sebagainya. Golongan selanjutnya adalah obat golongan narkotika. Penggolongan obat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, di mana obat golongan narkotika adalah zat atau obat yang sumbernya dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa membuat seseorang mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan mampu menciptakan ketergantungan. Obat golongan narkotika ini dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3, yang masing-masing ini dibedakan atau dijelaskan sebagai berikut. Obat narkotika golongan 1 ini hanya bisa dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan, serta dilarang dipakai untuk kepentingan lainnya. Contohnya, obat dari golongan narkotik golongan 1 ini yaitu jenis tanaman seperti Fafafor somniferum L, Erythrocylon coca, Cannabis sp, dan sementara itu untuk jenis senyawanya yaitu heroin. Sedangkan obat narkotika golongan 2 ini dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi pendistribusiannya diatur oleh pemerintah. Contohnya adalah morfin dan petidin. Yang terakhir adalah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi pendistribusiannya juga diatur oleh pemerintah. Contoh obatnya adalah kodein. Yang terakhir adalah obat psikotropika. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, di mana obat psikotropika ini merupakan jenis obat atau zat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penandaan obat psikotropika sama dengan penandaan untuk obat keras. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Oleh sebab itu, obat-obat psikotropika ini termasuk ke dalam obat keras. Hanya saja, karena efeknya dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan, sehingga dulu obat keras ini dulu sebut obat keras tertentu. Obat psikotropika ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu golongan satu yang hanya dipakai khusus untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah metilen dioksimetamfetamin, lisergid asid dietilamin atau LSD, dan metamfetamin. Selanjutnya adalah obat psikotropika golongan 2, 3, dan 4 yang bisa dipakai untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan. Contohnya diazepam, fenobarbital, lorazepam, dan chlordiazepoksid. Sekarang kita lihat pengelompokan obat berdasarkan mekanisme kerjanya. Di sini kita harus memahami jenis obat yang didasarkan pada mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba. Jadi obat ini contohnya adalah golongan antibiotik. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Contohnya pemberian vaksin dan serum. Yang ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala dan bisa untuk meredakan nyeri. Ya, ini obatnya adalah golongan analgesik. Yang terakhir adalah obat yang bekerja untuk menambahkan atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang di dalam tubuh. Contohnya vitamin dan obat-obat hormon. Selanjutnya kita lihat pengelompokan obat berdasarkan lokasi atau tempat pemakaian. Berdasarkan pengelompokan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu obat dalam, yaitu berupa jenis obat-obatan yang dikonsumsi per oral, contohnya tablet antibiotik dan paracetamol. Yang kedua adalah obat luar, berupa jenis obat-obatan yang dipakai secara topikal, atau dioleskan atau dipakai pada tubuh bagian luar. Contohnya adalah sulfur. Pengelompokan selanjutnya adalah pengelompokan obat berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama adalah secara oral, yaitu jenis obat yang dikonsumsi lewat mulut ke dalam saluran pencernaan atau saluran cerna. Contohnya tablet, kapsul, ataupun serbuk. Yang kedua, perektal, yaitu jenis obat yang dipakai melalui rektum. Biasanya dipakai pada pasien yang tidak bisa menelan, pada pasien yang pingsan, atau menghendaki efek cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung, FFPH di hati, atau maupun enzim-enzim di dalam tubuh. Yang ketiga adalah sublingual, yaitu jenis obat yang pemakaiannya dengan cara meletakkan di bawah lidah, masuk ke pembuluh darah, dan efeknya lebih cepat. Contoh di sini adalah contoh obat hipertensi seperti tablet isap dan hormon-hormon. Selanjutnya, parenteral, yaitu jenis obat yang cara pemakaiannya dengan disuntikkan melalui kulit ke dalam aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskuler, ataupun intrakardial. Yang kelima, obat yang pemakaiannya langsung ke dalam organ, contohnya ya sama, obat intrakardial. Yang keenam, obat yang pemakaiannya melalui selaput perut, contohnya adalah intraperitoneal.
Selanjutnya kita lihat pengelompokan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah efek sistemik, yaitu jenis obat yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua, lokal, yaitu jenis obat yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan obat berdasarkan daya kerja atau terapi. Jadi pengelompokan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu farmakodinamik, yaitu berupa jenis obat-obatan yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh. Contohnya hormon dan vitamin. Yang kedua adalah kemoterapi, berupa jenis obat-obatan yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit dan mempunyai daya kerja kombinasi. Selanjutnya, obat atau pengelompokan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Sama, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu obat alamiah adalah jenis obat-obatan yang sumbernya berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun dari mineral. Kalau dari tumbuh-tumbuhan, seperti jamur untuk pembuatan antibiotik, terus dari getah atau dari getah kina untuk pembuatan obat kina atau kinin, terus digitalis untuk obat glikosida jantung. Kalau hewan, bisa dari plasenta hewan ataupun otak yang menghasilkan serum rabies ataupun untuk kolagen. Dan yang terakhir adalah mineral, bisa berupa vaselin, bisa berupa parafin, talkum atau silikat, serta lain sebagainya. Yang terakhir adalah dengan cara sintetik, yaitu jenis obat yang cara pembuatan obat tersebut dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya minyak gandapura yang dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Pengelompokan selanjutnya adalah berdasarkan golongan kerja obat. Jadi kita bisa membagi ini menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah golongan antibiotik. Antibiotik merupakan jenis obat yang dipakai untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Obat antibiotik ini sangat ampuh dalam melawan infeksi berbagai bakteri pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan struktur kimianya, obat ini dapat dibagi atau dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama adalah penisilin. Penisilin atau antibiotik beta-laktam adalah kelas antibiotik yang merusak dinding sel bakteri saat bakteri sedang dalam proses reproduksi. Penisilin adalah kelompok agen bakterisida yang terdiri atas penisilin G, penisilin V, ampicillin, ticarcillin, cloxacillin, oxacillin, amoxicillin, dan nafcillin. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, mata, telinga, saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu ampicillin dan amoxicillin. Golongan antibiotik selanjutnya adalah cephalosporin. Obat ini dipakai untuk mengobati infeksi saluran pencernaan bagian atas, seperti sakit tenggorokan, pneumonia, infeksi telinga, kulit dan jaringan lunak, tulang, kandung kemih, serta ginjal. Cephalosporin terdiri atas beberapa generasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cephalosporin generasi pertama yang digunakan untuk infeksi saluran kemih. Terus cephalosporin generasi kedua untuk sinusitis. Dan yang terakhir adalah cephalosporin generasi ketiga untuk mengobati meningitis. Adapun contoh-contoh obat yang termasuk dalam golongan ini adalah cephradin, cefaclor, cefadroxil, dan cefalexin.
Golongan antibiotik selanjutnya adalah aminoglikosida. Aminoglikosida adalah obat yang dipakai untuk menghambat pembentukan protein bakteri. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu amikasin, gentamisin, neomisin sulfat, dan netelmisin. Antibiotik lainnya adalah makrolid, adalah obat yang dipakai untuk mengobati infeksi saluran napas bagian atas atau infeksi tenggorokan dan infeksi telinga. Serta juga bisa dipakai untuk pengobatan infeksi saluran napas bawah atau pneumonia. Untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, untuk sifilis, ini juga bisa dipakai. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu erythromycin, azithromycin, dan clarithromycin. Antibiotika selanjutnya adalah sulfonamida. Obat golongan ini dipakai untuk mengobati infeksi ginjal, namun efeknya sangat berbahaya yaitu terbentuknya kristal obat. Untuk menghilangkan kristal obat ini, pasien atau klien ini harus minum sejumlah besar air. Adapun contoh obatnya ialah gantrisin. Antibiotik selanjutnya adalah fluoroguinolones, yaitu adalah golongan obat ini adalah salah satu-satunya kelas antibiotik yang secara langsung menghentikan sintesa DNA bakteri. Antibiotik selanjutnya adalah tetrasiklin. Obat ini dipakai untuk mengobati infeksi jenis yang sama seperti yang diobati oleh penisilin dan juga oleh infeksi lainnya, seperti kolera, demam berbintik atau dalam hal ini adalah Rocky Mountain, terus Schenker, dan konjungtivitis mata dan amoebiasis intestinal. Contoh obatnya adalah tetrasiklin, klorotetrasiklin, dan oksitetrasiklin. Dan terakhir, golongan antibiotika yang sering dipakai adalah polipeptida. Tapi obat ini dianggap cukup beracun, sehingga hanya boleh dipakai pada permukaan kulit saja. Adapun ketika disuntikkan ke dalam kulit, polipeptida ini dapat menyebabkan efek samping seperti kerusakan ginjal dan saraf. Contoh obatnya adalah gentamisin dan carbenilicin. Penggolongan obat berdasarkan golongan kerja obat yang kedua adalah antiinflamasi. Pengobatan antiinflamasi mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk meringankan rasa nyeri yang sering menjadi gejala awal yang terlihat dan keluhan utama yang terus-menerus dari pasien. Yang kedua, untuk memperlambat atau membatasi perusakan jaringan. Menurut mekanisme kerjanya, obat antiinflamasi ini dibagi menjadi dua, yaitu obat antiinflamasi non-steroid dan antiinflamasi steroid. Obat antiinflamasi non-steroid merupakan suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik atau pereda nyeri, sebagai antipiretik atau penurun panas, dan sebagai anti-inflamasi atau radang. Contoh obatnya adalah aspirin. Yang kedua, obat antiinflamasi steroid. Ini merupakan suatu golongan obat yang menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrin. Contohnya adalah hidrokortison, dexamethasone, metilprednisolon, kortison asetat, betamethasone, serta lain sebagainya. Pengelompokan obat selanjutnya adalah antihipertensi. Obat antihipertensi ini merupakan suatu golongan obat untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskuler. Obat ini dibagi menjadi dua, yaitu obat diuretik, yaitu obat yang bekerja untuk meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida, sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Contoh obatnya adalah hidroklorotiazid. Yang kedua adalah obat penghambat adrenergik, yaitu jenis obat yang bekerja untuk menghambat perangsangan adrenergik.
Golongan selanjutnya adalah antikonvulsan. Apa itu antikonvulsan? Antikonvulsan adalah merupakan jenis obat yang fungsinya untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi atau epileptic seizure dan bangkitan non-epilepsi. Contoh obatnya bromid, phenobarbital, phenytoin, dan carbamazepine. Golongan selanjutnya adalah antikoagulasi. Obat ini berfungsi untuk mencegah pembekuan darah dengan cara menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah heparin, adalah merupakan satu-satunya antikoagulan yang diberikan secara parenteral dan merupakan obat terpilih bila diperlukan. Efeknya yang sangat cepat, ya. Misalnya untuk emboli paru-paru dan trombosis vena dalam. Contoh obatnya adalah protamin sulfat. Yang kedua, antikoagulasi oral. Antikoagulasi oral ini terdiri atas derivat 4-hidroksikumarin, misalnya dikumoral, warfarin, dan derivat indan-min 1, 3-min-dion. Contoh obat ini adalah insindion. Obat antigulasi selanjutnya adalah obat antigulasi yang bekerja dengan mengikat ion atau kalsium. Contohnya natrium sitrat, asam oksalat, dan senyawa oksalat, serta natrium edetat. Obat selanjutnya berdasarkan kerja obat adalah antihistamin. Pada manusia, histamin ini adalah merupakan mediator yang penting pada reaksi alergi, tipe segera, dan reaksi inflamasi. Berdasarkan mekanisme kerjanya, maka obat antihistamin ini digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, antagonis H1. Ini dipakai untuk mengurangi gejala alergi karena musim atau cuaca. Contohnya adalah diphenhidramin HCl atau Benadryl, dimenhidrinat atau Dramamine atau Antimo, carbinosamin HCl atau contoh obatnya adalah Clistin, chlorphenoxamine HCl atau Sistral, clamestin fumarat atau Tafegil, dan piperin-hidrinat atau Colton. Selanjutnya adalah antagonis H2, adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Contohnya semitidin, obatnya adalah Simet, Corsamet, Nuxer, Tagamet, dan Ulsadin. Bisa juga ranitidin, HCl, contohnya Ranin, Ranatin, Ranatak, Zantak, Tadin. Bisa juga pumotidin, obatnya adalah Fasid, Famosid, Gaster, Ragastin, dan Restidin. Pengelompokan selanjutnya adalah pengelompokan obat golongan psikotropika. Jadi obat psikotropika ini adalah jenis obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasanya digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Berdasarkan penggunaan klinisnya, psikotropika ini dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, antipsikosis. Ini dipakai pada terapi psikosis akut maupun kronik pada gangguan jiwa yang berat. Contoh obatnya adalah risperidon, olanzapin, dan zolepin. Yang kedua adalah anti-ansietas atau kecemasan, anti cemas, dipakai untuk pengobatan simptomatik penyakit psikoneurosis dan berguna untuk terapi tambahan penyakit somatis. Contoh obatnya adalah chlordiazepoksid, diazepam, dan oxazepam. Yang ketiga, antidepresan, dipakai untuk mengobati gangguan yang heterogen. Contoh obatnya adalah desipramine dan nortriptyline. Yang keempat adalah antimania. Antimania ini dipakai untuk mencegah
naik turunnya mood pada pasien dengan gangguan bipolar. Contohnya adalah karbamazepin dan asam folat. Ya, itu tadi adalah golongan obat psikotropika. Selanjutnya, golongan atau pengelompokan obat berdasarkan kerja obat yang terakhir adalah obat anti jamur atau fungi. Obat anti jamur atau fungi ini dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Contoh obatnya adalah imidazol, diazol, dan antibiotik polien. Pengelompokan obat yang terakhir adalah pengelompokan obat secara tradisional atau obat tradisional. Jadi obat tradisional ini adalah jenis obat yang dibuat dan diramu dari bahan alam Indonesia. Obat tradisional ini dulunya dipakai untuk pengobatan secara tradisional dan sekarang ini sudah dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk kebutuhan masyarakat luas. Obat tradisional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamu. Jamu ini sendiri adalah merupakan aneka bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, ataupun sediaan sari yang dipakai untuk pengobatan berdasarkan pengalaman atau data empiris. Umumnya, obat tradisional ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur. Contoh jamu yaitu jamu yang diproduksi oleh Sido Muncul, diproduksi oleh Nyonya Menir, dan oleh Air Mancur. Yang kedua, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini adalah aneka bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya ini telah distandarisasi. Contoh obat herbal terstandar yaitu Diapet, Pitogastor, Pitolak, Glucograb, Histimuno, Irekmak, Kiranti Pegalino, Kiranti Sehat Datang Bulan, Kuat Segar, Lelap, Prisidi, Reumakur, Sehat Tubuh, Sanggolangit, Stop Diar Plus, dan Pirugon. Yang terakhir adalah Phytoparmaka. Phytoparmaka adalah merupakan jenis obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena cara membuatnya sudah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Contoh obat Phytoparmaka, contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Kimia Farma, yaitu Nodiar, yang dikeluarkan oleh Nyonya Menir, yaitu Reumenir, dan yang dikeluarkan oleh Dexamedica, Stimuno. Terus Tensigard Agromed dikeluarkan oleh Vapros, dan yang terakhir adalah Esgra yang juga dikeluarkan oleh Vapros. Nah, di sini terlihat logo masing-masing obat-obat tradisional tersebut. Ya, ini bisa dipahami logo-logonya, ya. Jamu ini gambaran seperti ini, obat herbal dengan bintang segitiga, dan Phytoparmaka seperti gambar bunga es. Ya, untuk sementara itu dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.